Spirit cipta. Nah, spirit cipta ini mungkin kalau saat ini kegunaannya tidak begitu berguna, karena apa? Spirit cipta ini digunakan untuk memecah, gitu ya. Kalau kita sudah mampu, misalnya ketemu dan murbo sedulur ireng, abang, kuning, putih atau sukma. Nah, kita di dalam kita melakukan perjalanan, kemudian kita dihadang oleh banyak orang. Nah, kita dengan kemampuan spirit cipta kita ini, saudara kita ini tadi, sedulur papat atau sukma ini kita pecah menjadi 50 atau 100. Nah, mereka mestinya kan mikir-mikir ya kalau mau menghadang kita. Misalnya dia jumlahnya 10, kita bisa mecah menjadi 50 orang. Nah, itu gunanya seperti itu. Kemudian yang kedua, hipnotis. Hipnotis itu mengubah. Jadi, misalnya kita melakukan perjalanan, kita kehabisan uang. Kita metik daun. Kita rubah menjadi uang. Nah, ini bisa untuk melakukan pembayaran. Misalnya kita kehabisan bensin atau kita mau mampir ke rumah makan. Dan ini pun juga uang itu bisa bertahan selamanya, bukan nanti setelah kita tinggal itu uangnya kembali menjadi daun, itu artinya kita merugikan orang lain. Tetapi kalau hipnotis cipta kita itu sudah kuat, itu bisa. Ya. Contoh lagi, kalau misalnya zaman Mojopahit dulu, Pak. Jadi perangkat rumah tangga, perabot rumah tangga itu dulu itu banyak yang dari emas. Ya. Nah, itu sebetulnya hasil dari hipnotis cipta. Batu dirubah menjadi emas, tanah dirubah jadi emas, bahkan tanpa bahan pun bisa dicipto emas. Maka dulu di kolam segaran itu yang di Mojokerto itu ya, itu kan banyak ditemukan alat-alat rumah tangga, misalnya piring, nampan dan sebagainya dari emas. Bahkan di sana orang menggali tanah untuk bikin bata merah itu menemukan barang-barang yang terbuat dari emas. Karena apa? Zaman Majapahit dulu orang itu kemampuan daya ciptanya itu tinggi sekali, Mas. Karena apa? Sebelum Majapahit itu orang fokus pada KR, mengolah kendaraan jiwa atau KR yang ditulang ekor. Tetapi setelah Majapahit, berdiri Majapahit, orang beralih kepada kasekten. Yang digunakan adalah pesawat batin yang berada di hati, yang namanya cipta. Nah, karena cipta itu kan fungsinya tadi ada banyak tadi, sehingga ini bikin apapun tanpa dengan menambang. Kalau sekarang kalau kita pengen mendapatkan emas kan kita melakukan penambangan ya, kita mengaduk-aduk bumi ini. Tetapi kalau dulu nggak perlu seperti itu. Karena apa? Kemampuan daya ciptanya tinggi sekali. Nah, ini kan artinya bahwa kalau kita bisa membangkitkan kembali ya, kemampuan diri kita ini, terutama untuk cipta ini, ya apa yang tidak bisa kita raih. Kita misalnya sakit cukup dengan menggunakan pesawat cipta. Kita tidak perlu biaya rumah sakit atau dokter. Ya, kita butuh uang, tidak harus kita ngerampok atau kita itu nyari pekerjaan yang susah-susah. Kita bisa mendatangkan uang. Dan itu juga sudah kami buktikan. Ya, kami bangun pekarangan ini karena ini nanti kalau simbah loh itu nanti, besok ini akan menjadi monumen dunia. Tinggalannya wong Jawa, karena Buddha ninggali Borobudur, Hindu ini lah, wong Jawa pun belum punya tinggalan lah, itu mau ninggali bangunan sing bercorak Jawa, yaitu Joglo. Nah, ini tahun 2024 kemarin saya juga diperintahkan untuk ngerampung ke pagar ini ya, pagar keliling. Padahal itu biayanya mungkin nggak kurang dari 0,5 M itu
Padahal saya nggak punya uang, saya nggak punya warisan orang tua, tapi faktanya dengan Cipta ini kami bisa menyelesaikan ya sesuai dengan Simbah, pesan dari Simbah untuk tahun 2024 ini harus sudah selesai dan kami sudah membuktikan itu. Padahal kalau dihitung ya kita heran, orang nggak punya uang kok kita mau bangun pagar yang nilainya ratusan juta, tapi faktanya saya belum punya uang, saya sudah mulai mengerjakan ini. Nah orang tanya, lah udah dananya udah ada? Belum. Nah gimana? Cipta, nanti uang akan datang sendiri. Nah itu terbukti. Tapi ketika tadi Pak Gun menceritakan seperti contohnya kita ngambil daun terus mungkin di otak-atik terus jadi uang, terus batu mungkin dipegang jadi emas. Nah, dalam keilmuan Jawa yang berdasarkan kasunyatan dan tentunya ada istilahnya penjelasan secara logis, itu saya masih belum ngeh dengan apa yang Pak Gun ceritakan barusan. Penjelasan secara logis mungkin apa ya, mengapa kok ini apa ya, hal-hal yang sangat-sangat bertentangan dengan akal saya, logika saya. Mungkin karena saya ndak ke situ, karena kecetekan saya, kedangkalan ilmu saya. Jadi gini Pak Gun, mohon Pak Gun nanti bisa memberikan penjelasan, karena nanti khawatirnya ini ajaran apa, nanti dikira nanti halusinasi, penuh dengan imajinasi. Saya khawatirnya begitu, jangan sampai nanti Jawa Kasampurnan itu ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Monggo. Ya, betul Mas, tapi secara langsung memang saya belum melihat secara langsung ya, karena mungkin itu banyak terjadi zaman dulu, seperti yang saya diceritakan zaman Majapahit itu ya. Dulu belum ada penambangan seperti sekarang ini, tapi faktanya itu banyak emas peninggalan Majapahit. Di Mojokerto sana banyak, kemudian di tempat-tempat di mana pada saat Raja Brawijaya kelima itu pergi dari kerajaan di Mojokerto itu jejak terakhirnya itu ada di Pantai Ngobaran, Gunung Kidul. Nah, sepanjang perjalanan itu Prabu Brawijaya kelima itu kan sering singgah di sebuah tempat yang dirasa aman untuk tinggal dalam waktu sementara atau juga agak lama. Di situ tempat-tempat yang dulu pernah digunakan untuk mesanggrah Prabu Brawijaya kelima itu, di sana banyak tersimpan emas-emas dan berlian. Nah, saya ambil contoh misalnya di Guong Grengseng. Guong Grengseng itu sebelah utara Pantai Baron Gunung Kidul, sekitar jarak 5 km. Itu ada gua di bawah tanah, di dalamnya itu di sana ada gudang perhiasan, diwadahi dengan peti yang sangat besar, itu seperti peti wayang itu ya, dalang itu ya. Nah, kalau saya memang tidak tahu melihat secara langsung, tetapi saya mendapat cerita itu dari Mbah Mujono dan orang yang diajak Mbah Mujono. Zaman dulu itu Mbah Mujono 3 orang, yaitu Mbah Mujono dengan satu teman guru. Kalian dulu kan guru ya, guru sekolah rakyat, sekolah dasar itu, namanya Pak Sutadi, itu orang Jepitung, Giri Subo, Gunung Kidul. Kemudian yang satu itu Pak Tugianto, itu orang Wonosari, dulu kepala penjara di Wonosari tahun 65 dulu. Nah, 3 orang itu dia menyaksikan langsung, bahkan ditempeli emas itu ya rasanya dingin, itu ya dia bisa merasakan. Nah, itu dia melihat satu peti itu emas berlian itu yang sangat banyak sekali. Kemudian di Ngobaran itu juga banyak, di tempat-tempat yang lain itu banyak juga. Nah, itu dari mana? Secara logika, karena dulu belum ada penambangan ya, tetapi itu ada, memang itu untuk dibuktikan secara mata fisik itu memang kita kesulitan, karena itu sudah tertutup oleh roh-roh halus ya. Hanya orang-orang tertentu yang mata batinnya sudah hidup atau sudah aktif,
atau orang-orang yang punya kemampuan batin yang tinggi, dia bisa melihat barang-barang itu. Nah itu kan mestinya, karena dulu belum ada penambangan seperti sekarang ini ya, mestinya itu hasil dari olah cipta. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau penambangan secara tradisional seperti yang sekarang ada, itu kan ya mungkin juga ada dulu. Penambangan secara tradisional yang manual tanpa alat atau teknologi. Terus penjelasan tadi mengenai apa ya, banyaknya emas terus mudah untuk diciptakan hanya dengan sekedar memegang batu, itu perubahan dari hal itu kan apa ya, sangat-sangat ya sulit untuk penjelasan ilmiahnya. Iya. Iya. Oke. Ya sama aja Mas, misalnya saya ambil contoh satu Saya- lagi ya Mas, itu seperti yang dulu juga saya pernah ceritakan, Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang itu cucu Pakubuwono II Solo. Itu dulu kan membantu perjuangan Pangeran Diponegoro itu ya. Nah begitu Pangeran Diponegoro tertangkap, kemudian dibuang ke Ndigul, kemudian sasaran berikutnya Belanda mesti mengejar pembantunya, yaitu Nyi Ageng Serang. Dan Nyi Ageng Serang itu dia nyipto rogo seperti wujud raganya, kemudian ditangkap, dibunuh, kemudian dimakamkan di daerah Kulon Progo atau mana itu, dekat Kalibawang itu. Nah padahal Nyi Ageng Serang itu dia lari ke daerah Ngawen Gunung Kidul. Nah di Ngawen pun Nyi Ageng Serang itu musno, bukan mokso tapi musno, tetapi oleh pengikutnya minta ditinggali rogo, karena nanti kalau anak cucunya itu nyari leluhurnya itu biar ada petilasannya. Makanya Nyi Ageng Serang juga nyipto lagi, nyipto rogo seperti raganya, kemudian Nyi Ageng Serang musno. Nah inilah contoh bahwa nyipto raga yang persis raganya aja mampu, apalagi hanya benda mati seperti emas atau berlian. Itu dengan logika kita, tapi memang bukti kebenarannya ya kita dari cerita-cerita orang tua ya kita yang tahu seperti itulah. Nah makanya kalau untuk membuktikan itu ya mestinya ya kita berusaha untuk membuktikan bahwa cipta itu mampu untuk melakukan seperti itu. Dan itu juga saya sudah melakukan Mas. Ya, misalnya kayak magnetis cipta, kita narik rezeki misalnya, ya faktanya saya mampu untuk melakukan seperti itu. Kemudian sakit, saya sakit itu belum pernah Mas, saya itu ke dokter atau ke rumah sakit. Karena apa? Wong saya punya dokter sendiri, saya menggunakan cipta saya ini. Nah akhirnya bisa sembuh, karena kalau saya ke dokter saya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mengapa tidak kita gunakan? Nah inilah daya cipta itu, kemampuannya kita bisa membuktikan seperti itu. Artinya kalau hipnotis cipta saya itu sudah kuat, saya mungkin nanti akan nyipto emas pun juga bisa. Itu logika gitu loh Mas. Dari apa yang sudah kita buktikan ini, artinya itu pun juga bisa dibuktikan. Ada beberapa ilmuwan kuno itu memang dulu itu punya apa ya, pemikiran bahwa itu bisa diciptakan emas itu. Itu kalau tidak salah itu pelajaran alkemi. Jadi kimia yang di luar kimia yang ada sekarang, yang dikenal dengan masyarakat sekarang, termasuk juga penjelasan metafisika itu sebenarnya bisa dijelaskan secara logis. Jadi hanya apa ya, biar nanti penonton itu tidak menangkap secara brutal ya. Jadi sedikit saya garis bawahi, memang ada keilmuan, mungkin bisa di searching itu, keilmuan alkemi itu. Itu keilmuan, termasuk keilmuan kuno yang mempelajari tentang penciptaan emas. Memang bisa dibikin. Nah, oke. Untuk selanjutnya Pak Gun, terkait masalah keilmuan Jawa Kasampurnan KR ini, kendaraan dan reaktor batin. Apa tanda-tanda seseorang itu yang istilahnya sudah apa ya, sudah aktif, sudah berjalan dengan bagus anunya, KR-nya paling tidak meskipun levelnya tidak tinggi-tinggi banget ya, paling tidak ya tengah-tengah lah.
ya Sakmadyo itu. Mungkin ada ciri-ciri atau tanda-tanda bagi mereka yang sudah aktif itu. Ya, jadi banyak orang-orang yang halu, Mas. Nah, Jadi makanya menganggap dirinya itu sudah bisa mencapai KR6, artinya sudah manunggaling kawulan Gusti. Bahkan ada juga yang mengaku sudah bisa mencapai KR7, sudah bisa ketemu dengan percikan Tuhan, energi Tuhan, atau partikel 7 ini. Nah, tetapi ya biarlah mereka itu mengaku seperti itu. Tetapi kalau saya tidak percaya, karena apa? Saya juga di samping saya sekarang itu belajar secara teori, kami juga berusaha untuk praktek, ya. Untuk mengaktifkan pesawat KR itu terlebih dahulu kita mesti, yang kita lakukan adalah menambang energi, ya. Menambang energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin itu, kemudian dimasukkan ke tabung bawah. Nah, indikator bahwa tabung bawah itu sudah terisi energi situ saja belum ada, Mas. Jadi dari sekian orang yang belajar itu, faktanya belum ada yang mampu untuk menambang energi. Artinya, bagaimana mungkin KR-nya bisa hidup atau aktif kalau tabung energinya aja belum terisi? Karena untuk mengaktifkan pesawat KR ini kan mestinya kita dengan pernapasan susumna, kita menarik energi yang ada di tabung bawah ini dimasukkan ke dalam kendaraan atau KR. Kalau KR itu sudah terisi energi, mesti KR itu aktif. Sementara tabung bawahnya aja belum isi energi. Nah, artinya bisa saya katakan bahwa dunia ini belum ada satupun yang KR-nya aktif. Secara logika, Mas, karena dari sekian orang yang belajar ilmu dari sedunia ini, iya, tidak ada satupun. Iya, karena ilmu Jawa Kasampurnan itu kan sumbernya dari Mbah Mujono. Orang-orang yang belajar ilmu Jawa Kasampurnan yang terwadai oleh paguyuban Jawa Kasampurnan ini, saya bisa melihat, bisa mengukur mereka. Ya, mengukur mereka bahwa KR-nya itu belum aktif. Saya yakin belum ada yang aktif. Karena terus, apa? Alat apa yang Pak Gun gunakan itu bisa membuat kesimpulan seperti itu? Ini satu dunia loh. Iya, ya karena tidak ada satupun. Karena ilmu yang mengajarkan tentang mengolah pesawat KR itu hanya ilmu Jawa Kasampurnan, dan ilmu ini dirumuskan oleh Mbah Mujono, dan ini dipelajari oleh orang-orang yang masuk di dalam paguyuban Jawa Kasampurnan ini. Nah, orang-orang yang belajar ilmu Mbah Mujono ini saja, faktanya belum ada indikasi bahwa tabung bawah itu sudah terisi energi, apalagi KR-nya sudah aktif. Kalau terisi energi itu kelihatan seperti apa? Ada, kan indikatornya kan ada. Kalau tabung bawah itu sudah terisi E2 atau energi yang dimiliki oleh partikel 2 atau sedulur ireng, nah, itu sudah masuk tabung bawah. Di saat kita melakukan perenungan, ngerenung ke sukma, maka getaran dari perenungan itu akan menggetarkan tabung bawah, sehingga energi yang berada di tabung bawah itu akan memancarkan cahayanya. Nah, cahayanya mesti hitam, maka raga ini akan terselimuti oleh cahaya hitam, semakin hitam semakin pekat. Faktanya orang-orang yang belajar ini belum ada yang mampu seperti itu. Nah, apalagi mereka yang tidak belajar ilmu ini. Berarti apakah yang Pak Gun gunakan itu penglihatan secara kasat mata, secara doer, secara fisik mata ini, ketika melihat orang-orang tidak ada yang istilahnya bisa membudidayakan energi E2-nya, sehingga kelihatan nanti orang ini berselimutkan cahaya atau sinar yang hitam itu. Itu kelihatan secara fisik? Kelihatan secara fisik, Mas. Jadi saya ini kan diberi amanah oleh Mbah Mujono untuk membentuk sebuah paguyuban, dan saya itu ditunjuk Mbah Mujono sebagai pembimbing.
kan ada 3 orang, tetapi dari ketiganya itu kan Simbah masih berpesan bahwa nanti setiap pertemuan ini yang menjadi narasumber itu saya, jangan yang lain karena mereka belum mampu. Itu kan artinya bahwa kemampuan mereka itu dalam tanda petik dibandingkan saya kan mestinya tidak di atas saya. Lah saya saja pada saat kita melakukan penambangan energi, saya meditasi, melakukan pernapasan pingala, belum pernah ada tanda-tanda bahwa saya itu terselimuti oleh cahaya hitam itu. Artinya kan tabung bawah saya itu masih kosong energi. Nah, kalau tabung saya masih kosong energi, bagaimana mungkin KR saya masih sudah aktif? Mesti ya tetap masih pasif, masih KR 0. Itu logika seperti itu, Mas. Berarti metode yang diajarkan dalam menambang yang seperti Pak Gun jelaskan dari awal kan diawali dari teori. Ya. Berarti selama ini teori yang Pak Gun pelajari itu masih belum bisa membuktikan. Teori ilmu Jawa Kasampurnan ini baru sekitar 2 tahun ini benar-benar kami tahu. Pengetahuan yang benar itu baru kami ketahui baru sekitar 2 tahun ini. Karena hasil diskusi dari teman-teman, kemudian saya tanyakan ke Mbah Mujono. Sebetulnya ajaran ilmu Jawa Kasampurnan itu sudah disampaikan Mbah Mujono semenjak tahun 80, 90 sudah. Tetapi Mbah Mujono dulu ngasih wejangan itu kalau mau mengaktifkan pesawat KR yang ada di tulang ekor itu dengan cara pernapasan susumna, yaitu menarik energi dari tabung bawah dimasukkan ke dalam pesawat KR yang ada di tulang ekor, kemudian KR-nya aktif dan digerakkan menuju ubun-ubun, karena kendaraan ini kan nanti akan difungsikan oleh sukma atau roh yang menghidupi raga kita ini. Nah, digerakkan ke ubun-ubun. Lah, sekian puluh tahun ini orang hanya melakukan pernapasan susumna, tetapi kita tidak tahu karena apa? Anggapannya itu tabung bawah itu sudah isi energi metafisik. Nah, kita melakukan pernapasan itu terus setiap malam, setiap saat. Ternyata yang kita tambang itu dari tabung bawah itu kosong energi. Maka Simbah sekarang mengatakan meditasi 50 tahun mospro. Karena apa? Tabung bawah itu kosong energi. Nah, mestinya terlebih dahulu kita menambang atau nabung dulu energi yang ada di wilayah batin ini yang dimiliki oleh partikel-partikel batin ini, kita minta kemudian masuk ke tabung bawah. Lah kalau tabung bawah ini sudah isi energi dengan indikator yang ditentukan tadi, nek sudah isi E2 mesti nanti akan ada cahaya hitam. Pada saat kita melakukan perenungan, energi E2 yang ada di tabung bawah itu memancarkan cahaya hitam. Kalau sudah terisi E3, berarti nanti E3 itu akan memancarkan cahaya merah dan seterusnya. Ya. Nah, ternyata itu kita belum melakukan itu karena anggapan kita itu bahwa tabung bawah itu sudah ada isinya. Baru kita ketahui setelah kami diskusi dengan teman-teman, ada perbedaan pemahaman. Kalau saya dulu tabung bawah itu isinya E2 sampai E6. Tapi teman saya mengatakan, oh enggak, itu E1 sampai E6. Nah, setelah kami berdebat seperti itu, paginya tak tanyakan ke Simbah, yang benar yang mana? Dua-duanya salah. Duh, lah kok salah? Nah ya salah, tabung bawah itu kosong energi kok. Artinya di tabung bawah itu tidak ada E1 sampai E6 ya salah. Isinya E2 sampai E6 salah, tapi kosong energi. Lah energinya itu di mana? Energi itu ada di wilayah-wilayah batin kita, dimiliki oleh partikel-partikel batin kita. Nah kemudian pertanyaan saya, lah bagaimana untuk menambang energi agar masuk tabung bawah? Seperti yang dijelaskan itu. Perenungan, tangis sing ati, dan pernapasan pingala. Lah baru 2 tahun ini pemahaman yang benar itu baru kami ketahui. Lah ini dalam 2 tahun ini terus terang kami baru sekedar
menggali teori pengetahuannya saja dulu. Ya. Pengetahuan, kemudian kita tingkatkan pemahaman. Maka ilmu Jawa sejati itu kami lakukan pertemuan sampai 13 kali. Dengan harapan apa? Semua pengetahuan tentang ilmu Jawa sejati ini dikuasai. Kemudian sampai benar-benar paham. Maka kami ulang. Baru pertemuan yang ke-14 bulan Maret kemarin, baru kami tingkatkan untuk pembahasan ilmu Jawa Kasampurnan. Dan itu rencana akan kami lakukan 3 kali. Bulan Maret, kemudian bulan Mei bulan depan ini, kemudian bulan Juli. Nah setelah itu nanti kami akan melakukan 2 kali pertemuan lagi, yaitu pembahasan tentang teknis. Karena kita dari teori akan melakukan praktek itu, kalau tekniknya itu kita tidak ketahui, ya kita bingung. Karena pernapasan Pingala itu bagaimana, pernapasan Susumna gimana, perenungan itu bagaimana kita bisa melakukan 40 hari 40 malam. Gitu. Nah ibaratnya itu seperti termometer, seperti yang dulu pernah saya jelaskan. Termometer didekatkan ke api, baru naik sampai 50 derajat, kemudian dijauhkan lagi. Otomatis kan air raksa turun lagi. Kemudian didekatkan api lagi, baru naik 55, dijauhkan lagi, lah itu akan turun lagi. Ya mestinya kita dekatkan ke api sehingga sampai air raksa itu menyentuh skala 100 derajat. Harusnya kan gitu. Demikian juga kita kalau mau melakukan gede periye itu, ya mestinya kita coba 3 hari, kemudian kita tingkatkan, kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, kemudian 40 hari. Mestinya kan ada progres ke sana. Gitu. Nah inilah teknik seperti ini nanti akan kami sampaikan di pertemuan paguyuban 2 kali aja, saya pikir cukup. Lah setelah itu baru nanti kita praktek, Mas. Jadi praktek kami tidak bisa perintah, itu sudah kewajiban dari masing-masing. Nah nanti setiap pertemuan berikutnya itu kita sharing tentang hasil atau pengalaman praktek kita mendapatkan apa. Nah dengan harapan bahwa nanti kita yang sudah punya pengalaman lebih, kita nanti bisa memberikan motivasi atau pengarahan kepada mereka yang pengalamannya masih rendah. Nah, terkait yang pelatihan pernafasan, Susumna yang jenengan ngendika wau, tidak menutup kemungkinan kan ada pernafasan yang mungkin hampir sama, cuman mungkin hanya beda istilah. Seperti pernafasan Qi mungkin terus pernafasan pernafasan segitiga, pernafasan itu memang banyak macam yang ada. Terus seperti yang jenengan ngendika bahwa tidak ada tabung yang terisi, bahkan seluruh dunia. Nah ketika jenengan tidak ketemu, itu kan bukan berarti tidak ada. Mungkin ada tapi kita yang nggak tahu karena kita belum ketemu. Karena dunia ini juga besar, dan keilmuan Tuhan itu juga bermacam-macam keilmuan yang ada ini. Cuman mungkin beda konsep, beda istilah saja. Jadi apalagi yang kalau membawa nama Jawa, Jawa Kasampurnan ini, biar nanti tidak menganggap Jawa ini kok paling benar iya di sini, sehingga nanti mengkerdilkan keilmuan yang lainnya. Bahkan mungkin di Nusantara dan sebagainya, belahan dunia, dari Cina, dari Mesir, dari manapun itu. Langsung toh Pak Kun. Itu benar juga, Mas, tapi saya juga tidak lepas dari menganalisa fenomena yang ada ini, Mas. Jadi di luar kita itu ternyata banyak orang itu yang mata batinnya udah hidup, kemudian ciptanya juga udah kuat, kemudian komunikatornya juga sudah aktif. Nah, padahal untuk bisa mengaktifkan ini, itu nanti dengan kita itu mengaktifkan pesawat KR, KR itu sudah bisa mencapai 2 bawah. Itu secara otomatis pesawat cipta itu juga aktif, Mas. KR itu bisa mencapai KR 3 atas, itu nanti mata batin secara otomatis nanti juga bisa aktif mata batinnya. Kemudian
KR sudah bisa mencapai KR5, secara otomatis nanti komunikator juga aktif. Nah, itu kalau kita dengan jalur KR itu ya, Mas. Tetapi di luar itu, Mas, misalnya tak ambil contoh saya sendiri ya. Saya Cipta itu saya bisa merasakan bahwa pesawat Cipta saya itu sudah aktif karena sudah terbukti sekali. Saya mungkin ratusan kali atau ribuan kali saya menggunakan Cipta saya mendapatkan mukjizat, apa yang saya inginkan itu bisa berhasil. Padahal secara logika itu kayaknya mustahil, tapi ternyata dengan Cipta itu bisa terjadi. Mengapa kok pesawat Cipta saya aktif? Padahal tabung bawah aja belum isi energi, apalagi KR-nya. Nah, itu dengan jalur energi lewat tabung atas, Mas. Karena tadi saya mengatakan tabung bawah ya. Nah, itu kan ada tabung bawah, berarti ada tabung atas. Tabung atas yang letaknya itu berada di belakang rongga perut. Nah, tabung atas ini itu bisa terisi energi di saat raganya itu prihatin atau gede periye, Mas. Di saat raganya itu gede periye, energi yang dari makro ini bukan dari energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin kita loh, Mas, tapi energi yang berada di wilayah makro itu akan masuk mengisi tabung atas. Nah, kalau tabung atas sudah terisi energi, dia akan mengalir ke pesawat-pesawat batin. Makanya orang yang tidak tahu tentang ilmu Jawa Kasampuran atau ilmu Jawa sejati, mengapa dia mata batinnya itu kuat, mengapa ciptane kuat, mengapa komunikatornya kok sudah aktif, yaitu karena energi yang lewat jalur tabung atas. Tetapi energi yang lewat jalur tabung atas ini tidak bisa untuk mengaktifkan pesawat KR yang ada di tulang ekor. Ini tidak sama dengan yang versinya cakra itu tidak sama ini, Pak. Ya cakra kan itu kan yang di Kundalini atau cakra yang di Muladhara, mulai dari bawah terus naik sampai 7 titik itu sampai ajna terus mahkota. Nah, apa ada kemiripan atau beda banget ini kalau versinya Jawa itu Kasampuran? Mas, jadi cakra yang di gerbang bawah itu kalau orang umum mengatakan itu Kundalini ya, Mas. Ya. Tapi kalau Jawa Kasampuran itu adalah KR, pesawat kendaraan dan reaktor jiwa. Ya. Memang itu nanti geraknya ke atas, tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa energi yang bergerak ke atas itu adalah energi. Makanya kan saya katakan bahwa energi yang ada di wilayah-wilayah batin, di wilayah 2, 3, 4, 5, 6 itu aja diturunkan masuk tabung bawah. Ngapain kok energi yang sudah di bawah ini kok diunggahke lagi? Nah, tetapi yang benar itu adalah energi yang ada di wilayah 6, 5, 4, 3, 2 itu dimasukkan ke dalam tabung bawah. Kalau sudah masuk ke tabung bawah, itu dimasukkan ke dalam pesawat KR. Lah, pesawat KR inilah yang diunggahke menuju ubun-ubun. Maka kalau orang tua zaman dulu urip-uripo buntute merambato neng endase. Yang KR yang ada di tulang ekor ki urip-uripo aktifkan, merambat, digerakkan menuju ke ubun-ubun. Karena ubun-ubun itu di kepala tuh, merambato neng endase. Itu. Ya, jadi kadang orang pengertiannya itu ya macam-macam, tetapi saya mengatakan seperti ini karena ini ilmiah, karena ini hasil sebuah riset. Sementara mereka itu kebanyakan hanya hasil olah nalar atau olah pikir gitu aja. Ya. Ini agak relate juga dengan salah satu keilmuan paguyuban yang mungkin saya tidak sebutkan di sini. Memang ada seperti begitu. Jadi ketika nanti yang mulai dari tulang ekor itu memang terasa, bahkan terasa hawa suhunya sudah beda. Itu terasa hangat yang lain. Itu naik melewati tulang punggung belakang, leher sampai ke atas ke ubun-ubun ini memang ada. Dan itu berupa cahaya. Itu memang ada di salah satu paguyuban Jawa, itu juga ada keilmuan ini. Mungkin simular, hanya beda istilah-istilah saja. Oke, untuk mungkin sesi yang terakhir ini, Pak Gun, mendekati apa yang
Pak Gun tadi bicarakan tentang masalah bencana-bencana tadi ya. Persiapan-persiapan apa yang dibutuhkan bagi kita, mungkin saudara kita yang mungkin dalam tanda petik sangat awam sekali dengan keilmuan macam begini. Nah itu kan ya perlu memang harus dibekali lah biar kita tidak tergilas seleksi alam ini. Monggo Pak. Ya, seperti yang saya tadi saya katakan ya Mas, jadi dengan banyaknya informasi dari YouTube itu ya, itu bahwa ada yang mengatakan bahwa tahun 2025 itu akan terjadi bencana besar. Ada yang mengatakan begitu. Ya, kalau saya masih punya keyakinan bahwa tahun 2025 dan 26 itu seperti sabda Simbah Biara untuk menikmati angkane, perkiraan saya kan tahun 2027, janganlah ini menjadikan kita itu cemas, khawatir, susah dan sebagainya. Tetapi mestinya kita percaya diri, asalkan kita itu menjadi manusia yang benar. Yang benar itu seperti apa? Seperti yang ditulis di dalam sebuah kitab suci mengatakan kedatangan Isa yang kedua kali itu bukan untuk menyelamatkan, tetapi menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya hidup dan mati itu KR-nya. Yang KR-nya sudah aktif ya selamat, KR-nya masih mati ya, masih pasif ya nanti nggak selamat. Nah, tetapi karena Simbah sudah menurunkan levelnya, karena untuk pohon ara yang berbuah itu kan KR6 ya, itu kan mustahil untuk orang saat ini, apalagi waktunya tinggal sebentar lagi. Siapapun yang berusaha untuk nyirami biji ara itu selamatlah. Menyirami biji ara itu kan kita berusaha untuk mengaktifkan KR ya. Jadi pohon biji yang masih biji belum tunas saja belum. Nah itu nanti dengan kita menambang energi itu kan sama aja kita itu sudah berusaha untuk nyirami biji ara. Nah itu sudah selamatkan ya. Makanya pesan saya ya jangan khawatir, tapi kita mestinya harus berusaha untuk menjadi manusia yang nanti terpilih oleh alam, kita selamat kena selaneng garulan luku ya, jadi kita nanti bisa selamat ya, kemudian nanti kita menjadi benih baru. Karena ini Simbah pun juga mengatakan dulu, apa gunanya kamu jadi presiden tapi kalau nggak selamat menghadapi pergantian zaman ya. Kemudian dulu kami menjadi anak kecil yang manja, kami cuma menunggu nanti kalau Simbah ada perintah dari Simbah. Karena dulu Simbah kan pernah menjanjikan ke saya, besok tak kasih waktu 3 hari. 3 hari sebelum hari H, kamu tak kasih tahu, nanti saudara yang ada di tempat yang jauh nanti suruh pulang. Ya. Tetapi karena Simbah sekarang sudah tidak ada, lah saya kan mestinya ya mikir lah, siapa informan saya berikutnya. Nah, tetapi saya percaya diri bahwa saya nanti akan mampu untuk mengetahui kapan itu terjadi, sehingga nanti orang-orang yang butuh informasi itu kami harus mampu untuk memberitahu kepada mereka. Bahkan ini yang ada saudara kami itu yang mengikuti pendidikan S3 di Melbourne, Australia itu ya, dia kan dosen dari Gajah Mada, dia melanjutkan S3 di Melbourne, Australia. Dia pamit dengan saya karena dia paling tidak sudah pernah mendengar dari Mbah Mujono bahwa nantinya itu akan ada bencana besar. Nah kalau misalnya di Australia katakanlah tidak ada orang itu yang KR-nya udah aktif di sana misalnya, dia bisa selamat, tetapi yang lain tidak ada yang selamat. Apakah secara mental dia itu akan kuat tinggal di sana sendirian? Makanya dia kan juga berharap nanti kalau misalnya Simbah itu ngasih informasi, dia minta dikabari, dia akan kembali ke sini. Dan dengan sekarang Simbah sudah nggak ada, ya kita kan mestinya ya jadi bingung loh, besok gimana? Tapi percayalah bahwa nanti kalau kita menjadi orang-orang terpilih, kita nanti pasti suket godong dadi rewang. Sak mergo nanti ya keberuntungan akan berpihak kepada kita.
Itu Mas. Menyirami biji ara. Ya, menyirami biji ara. Iya. Ibaratnya itu biji ara itu kan tikil aja belum, tapi kita sudah berusaha nyirami dengan tujuan agar KR itu menjadi aktif. Iya. Kalau kita boleh misalnya mencontoh dari beliau itu, jadilah terang dan garamnya dunia. Ya, Berarti kita harus bisa bermanfaat di betul. situ kepada mungkin ya paling tidak orang terdekat kita, keluarga kita, tetangga, dan Ya, akhirnya sebetulnya membangun kesadaran secara kolektif, satu bangsa, satu negara, mungkin satu dunia. sebetulnya makna dari garam dan terang dunia itu, kalau terang, nah, itu kan menerangi orang lain ya. Mereka yang berjalan di jalan yang salah, dengan terang kita itu dia menjadi, ternyata jalan saya salah, sehingga dia bisa pindah ke jalan yang benar. Kemudian garam, Diberikan cahaya Tuhan. iya, Iya. cahaya kebenaran lah. Iya, iya. Garam, sayur tanpa garam itu hambar, tidak ada rasanya. Iya. Maka kita menjadi garam itu kita akan iso nguripke rasane manusia itu, karena sekarang itu rasane menungso itu sekarang rasanya sudah mati, Mas. Dia hanya ego mikir ke ragane sendiri. Raga lapar makan, haus minum, ngantuk tidur. Tetapi dia tidak pernah mempedulikan partikel-partikel batin kita, nasibnya besok seperti apa. Nah, dengan kita itu menggarami mereka, manusia-manusia itu menjadi rasane urip. Karena untuk bisa berhasil menuju wasono itu, pertama itu nalare urip dulu. Nek nalare uripnya ya banyak yang sudah ning rasane itu yang belum gitu. Nalare urip, kemudian diuripke rasane. Nek wis urip rasane, mesti nanti batinnya itu akan urip gitu. Maka prosesnya seperti itu. Maka kita harus menjadi garam dan terang dunia, biarlah semakin banyak orang-orang itu yang nanti terselamatkan menghadapi pergantian zaman. Makanya ada juga di dalam Jongko Joyoboyo itu kan mengatakan bahwa elaelo wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak judu. Nah, karena Jawa itu kan macam-macam ya, Mas. Ya, Jawa sing selamat itu yang apa? Yang Jawa sing ajaran benar. Jawa sing kan Jawa itu kan banyak sekali sing golek pesugihan, pelarisan, kasekten dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian Cina Londo kari sak judu, artinya luar paham Jawa itu mereka pun juga ada yang selamat. Tetapi sedikit, ya selamat itu siapa? Ya manusia-manusia yang benar, meskipun dia tidak paham tentang ajaran Jawa, tetapi dia rosone nalare urip, rosone urip. Jadi misalnya yang Muslim yang cerdik, orang Kristen yang cerdik, orang Hindu-Buddha yang cerdik, orang kafir yang ateis, tapi dia cerdik gimana? Bagaimana bisa selamat menghadapi pergantian itu? Mungkin itu, Mas. Oke. Nah, di situ kan ada selanjutnya kata-kata tentang aku datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Berarti memang di situ ada sedikit mungkin apa ya, agak warning ya. Ketika manusia itu masih tertidur dalam keterlenaan, lagi nyaman, dia kesadarannya masih belum ada. Jadi di situ maknanya memang secara kesadaran di situ. Bukan hanya apa ya, bukan secara keilmuan akademis dan lain sebagainya. Jadi di situ mungkin Pak Gun bisa memberikan ular-ular nasihat di ini sesi terakhir, bagaimana suatu mungkin versi keilmuan Jawa atau bahkan yang melewati jalur agama, sekiranya nanti kita tumbuh bersama-sama kesadaran kita menuju peradaban yang lebih baik, lebih maju lagi. Monggo, Pak Gun. Ya, betul, Mas. Jadi mengapa toh alam itu nanti akan bergejolak untuk menghakimi manusia atau seleksi alam untuk menseleksi manusia? Itu karena peradaban manusia itu sudah lupa terhadap kebenaran. Jadi tujuan hidup itu apa? Padahal harusnya tujuannya itu kan goleki sangkan paraning dumadi, tetapi manusia sekarang itu sudah lupa itu. Padahal Pak Harto sendiri, Pak Presiden kedua Indonesia itu pada saat pidato kenegaraan
tahun 93 itu dia menyebutkan goleki sangkan paraning dumadi itu. Ya. Lah mestinya peradaban manusia untuk goleki sangkan paraning dumadi ini ditumbuhkan kesadarannya untuk manusia-manusia sekarang ini.